Tak beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musyawarah. Musyawarah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja, coba yang hafal Quran tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bulik ya 1. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang bulik. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah ya, saudaranya bapak itu ammah. Kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya. Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musyawarah. Ya ini didengerin ya, supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah ada bahasa gaul gitu ya ikut saja. Bebo goblok, tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu bela anak. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor 1, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak, tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu, itu sudah. Ya sudah selesai sudah. Mesti nikah orang lain gitu. Enggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, enggak tahu ini. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musyawarah. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum lati arda'nakum wa akhwatukum narodan. Terus wa ummahatu nisaikum apa? Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah, mertua dengan mantu itu hubungannya 2. Seorang lagi ya. Mertua sama mantu itu hubungannya 2. Ya, seorang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri. Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi.
Sekedar akad kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahril madhkur, itu langsung jadi mertua. Ya, langsung jadi mertua. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik, sudah perawan. Terus setelah kamu nikah dengan janda ini, akad itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit Bang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu, makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri, itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini, Jong, bukti kamu hormat tamu, kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi, kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini, haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh, wah yo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing.